Kita harus berbuat sesuatu. Kita lawan mereka. Kalau perlu, bongkar semua kapal kompeni Belanda yang menghalangi para pedagang. Perlawanan Banten. Pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, Banten telah berkembang menjadi bandar terbesar di Nusantara. Bandar Banten tidak hanya dikunjungi namun oleh pedagang-pedagang Nusantara, namun juga oleh pedagang-pedagang mancanegara seperti Gujarat, Persia, Tiongkok, Turki, Pegu, Keling, dan Portugis. J.C. van Loon menggambarkan bahwa Banten menyediakan barang-barang yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh pasar dunia. Perdagangan internasional yang terjamin keamanannya tentu saja sangat mendatangkan keuntungan materi yang tidak sedikit jumlahnya, yang digunakan oleh Sultan untuk membangun kesejahteraan rakyat Banten. Pesatnya perkembangan Banten sebagai bandar terbesar Nusantara menarik keinginan VOC untuk menguasainya. Upaya VOC dilakukan dengan cara kotor, yaitu dengan memblokade kapal-kapal dari Tiongkok dan kapal dari Maluku yang akan masuk ke Banten. Namun, upaya tersebut mendapat perlawanan penguasa Banten. Karena seringnya mendapat perlawanan dari Banten, VOC kemudian membangun kota pelabuhan Batavia, Mei 1619, di bekas kota Sunda, Kelapa atau Jayakarta yang berhasil direbutnya. Sejak itu terjadi perebutan posisi sebagai bandar perdagangan internasional antara Banten dan VOC. Puncak konflik terjadi ketika Kesultanan Banten dipimpin Pangeran Adipati Anom, Pangeran Surya, yang bergelar Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah Muhammad. Syifa Zainal Al-Arifin atau lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1684. Beliau berusaha memulihkan Banten sebagai pusat perdagangan internasional dengan melakukan beberapa langkah. Di antaranya, mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis untuk ikut melakukan perdagangan di Banten, memperluas hubungan perdagangan dengan Tiongkok, India, dan Persia, mengirimkan kapal-kapalnya untuk mengganggu armada VOC, membangun saluran irigasi dari sungai ujung Jawa hingga ke Pontang sebagai persiapan untuk lalu lintas suplai ketika terjadi perang dan mengaliri sawah untuk bertanam padi. Di pihak lain, VOC berusaha menghadapi aksi Banten dengan membangun benteng-benteng pertahanan di Batavia, seperti di Angke, Pesing, dan lainnya yang diharapkan dapat membendung serangan yang datang dari darat dan laut. VOC juga membentuk pasukan-pasukan bayaran yang berasal dari berbagai suku bangsa, seperti suku Bugis, suku Bali, suku Banda, dan lain-lainnya. Berbagai suku bangsa Indonesia yang bermukim dan bertempat tinggal di Batavia, termasuk orang-orang Tionghoa, orang-orang Jepang, serta keturunan orang-orang Portugis yang sudah menjadi kawula atau pegawai-pegawai VOC juga dijadikan pasukannya. Orang-orang Belanda yang tidak seberapa jumlahnya selalu berada di garis belakang, namun dengan persenjataan lengkap, bahkan mempergunakan senjata meriam. Pasukan Banten dipimpin oleh Raden Senopati Ingalaga dan Haji Wangsorejo menyerang Batavia di daerah Angke dan Tangerang tahun 1658. Namun, kedatangan tentara Banten itu sudah diketahui oleh mata-mata VOC dan segera disambut tembakan gencar pasukan VOC
sehingga menimbulkan pertempuran dahsyat. Sebaliknya, dengan kapal-kapal dan persenjataan meriam-meriamnya yang besar, VOC mencoba mengurung serta menutup pelabuhan Banten yang berakibat terhentinya perdagangan kerajaan Banten yang menimbulkan kerugian besar. Perlawanan terhadap VOC mereda setelah di lingkungan Kesultanan Banten terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan putranya, yaitu Sultan Haji atau Pangeran Abu Nasyar Abdul Qahar. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh VOC untuk melancarkan taktik divide et impera. VOC membantu Sultan Haji dan berhasil menangkap Sultan Ageng. Sultan Haji diangkat oleh VOC sebagai penguasa Banten dengan menandatangani konsensi yang merugikan Banten. Berikutnya adalah perlawanan Makassar, Goa Talu. Perang pertama VOC dengan kerajaan Makassar dipicu oleh peristiwa Enkusion. Peristiwa itu berawal ketika kerajaan Makassar menolak permintaan monopoli oleh VOC di wilayahnya. Akibatnya, VOC menawan beberapa bangsawan Makassar di kapal Enkusion. Walaupun kemudian para bangsawan tersebut dilepaskan. Mulai saat itu, bibit permusuhan muncul di kalangan bangsawan dan rakyat Makassar. Buktinya, pada tanggal 10 Desember 1616, ketika kapal VOC di Endracht merapat di pelabuhan Somba Opu, awak kapalnya dibunuh oleh orang-orang Makassar. Konflik memang sempat mereda, tetapi membesar saat Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perang besar VOC melawan kerajaan Makassar dikenal sebagai Perang Makassar yang berlangsung pada kurun waktu 1660 sampai 1669. Sultan Hasanuddin memimpin pasukan Makassar dengan daya juang yang tinggi. Sampai-sampai orang-orang VOC menyebutnya De Hansjes van het Oosten atau ayam jantan dari timur. VOC dengan dibantu Arupalapka, petinggi kerajaan Bone dan beberapa petinggi kerajaan Makassar yang berkhianat, akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin. Akibat kekalahan tersebut, Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Berikutnya perlawanan rakyat Riau atau Siak Sri Indrapura. Pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC di Riau menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil melakukan perlawanan, salah satunya dilakukan oleh kerajaan Siak. Raja Siak, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah 1723 sampai 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah tahun 1746 sampai 1760. Raja ini juga anti VOC sehingga berusaha mengusirnya. Raja mempunyai pemimpin perang yaitu Raja Indra, pahlawan dari Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Tahun 1751 berkobar perang melawan VOC sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak. VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Sultan Siak bersama para panglima dan penasehat mengatur siasat baru. Atas usul Raja Indra Pahlawan, Sultan Siak diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda.
Oleh karena itu, cara ini dikenal sebagai siasat hadiah sultan. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Dalam perundingan, saat VOC lengah, Sultan Siak memberi kode kepada para prajuritnya yang bersembunyi dan bersiaga sebelumnya untuk menyerang dan menghancurkan loji tempat pertemuan tersebut. Kali ini VOC kena batunya, berhasil dihancurkan. Atas jasa-jasanya dalam mengatur siasat penghancuran loji VOC, Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan, Datuk 50.